Soun, bihun, dan misoa merupakan bahan makanan yang sering ditemui dan digunakan dalam kuliner Indonesia. Sebelum menjadi bagian dari kuliner tanah air, menurut pakar kuliner Kevindra Sumantri, soun, bihun, dan misoa diperkenalkan oleh diaspora Tionghoa di tanah air pada akhir abad ke-19. Kedatangan teman-teman dari Tionghoa ini dari berbagai macam daerah daratan, ada yang dari Taiwan bahkan, ada yang dari Fujian juga asalnya misoa, ada yang dari Guangzhou dan lain sebagainya. Itu akhirnya mereka pasti membawa makanan yang mereka punya gitu. Nah, kultur itulah yang akhirnya diadaptasi oleh orang lokal. Akhirnya mereka menggunakan itu untuk mereka makanan sehari-hari ataupun untuk konsumsi komunitas mereka sendiri gitu di Indonesia. Soun, bihun, dan misoa memiliki bentuk yang serupa, namun ternyata dibuat dari bahan yang berbeda. Soun terbuat dari pati kacang hijau. Bihun terbuat dari tepung beras. Dan misoa terbuat dari tepung terigu. Menurut ahli gizi, ketiga mie itu baik untuk dijadikan pengganti nasi. Tiga bahan makanan tersebut yang terkandung adalah karbohidrat, protein, lemak, kalsium, fosfor, zat besi, dan serat yang tinggi. Yang mana fungsinya menurunkan berat badan sebagai pengganti nasi, menurunkan gula darah, mengantisipasi terjadinya kenaikan tekanan darah, kemudian memperbaiki pencernaan di dalam tubuh. Karena terbuat dari bahan baku yang berbeda, tentu cara memasaknya juga berbeda. Soun memerlukan waktu memasak sekitar 3 hingga 6 menit. Untuk bihun kering perlu direndam atau direbus menggunakan air hangat selama 2 atau 3 menit sebelum diolah menjadi masakan lain. Sedangkan miso matang lebih cepat, sehingga bisa dimasak dalam sup atau kaldu selama kurang lebih 1 menit. Meski tekstur ketiganya berbeda, namun jika tidak dibumbui, ketiganya sama-sama memiliki rasa yang hambar. Nah, kita telah memasak ketiga jenis mie, soun, bihun, dan misoa dengan cara yang sama. Kita tumis saja menggunakan bumbu-bumbu sederhana seperti garam, lada, dan sayur-sayuran. Yuk kita lihat perbedaan tekstur sebelum dan sesudah dimasak. Kita mulai dulu dari soun. Jadi soun ini dikenal sebagai mie kaca karena warnanya yang transparan sebelum dan sesudah dimasak. Seperti yang diketahui, soun ini terbuat dari pati kacang hijau, sehingga teksturnya jauh lebih kenyal jika dibandingkan dengan misoa dan bihun. Jadi jika Anda ingin memasak menggunakan bahan dasar soun, pastikan menggunakan bumbu yang lebih banyak agar rasanya tidak hambar, karena soun tidak mudah menyerap bumbu. Nah, kita geser ke bihun. Bihun ini mungkin yang paling populer di Indonesia karena sering ditemukan di banyak rumah makan. Nah, bihun ini bentuknya bervariasi, ada yang lebih panjang, ada yang lebih pipih. Dan bihun seperti yang diketahui bahan dasarnya terbuat dari tepung beras, sehingga ia mudah meresap bumbu seperti nasi. Dan teksturnya kenyal namun mudah dikunyah. Nah, terakhir ada misoa. Seperti yang bisa dilihat, misoa ini terbuat dari tepung terigu, sehingga warnanya sebelum dimasak sangat padat, putih padat seperti ini, dan sesudah dimasak warnanya juga masih putih padat. Nah, misoa ini terbuat dari tepung terigu sehingga teksturnya sangat lembut. Karmel Mursalim, Nugraha Endri, Jakarta.